Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Ahsanul Robi. Saya dari HTN 4B. Dan saya tidak sendiri. Saya bersama rekan saya yang bernama Nur Asyifa. Halo Nur Asyifa. Halo juga Kak Fatur, perkenalkan nama saya Nur Asifa dari Prodi HTN 4B. Oke, kami berdua akan menjelaskan atau menerangkan tentang para pihak dalam proses hukum acara perdata. Yang belum tahu, jangan di-skip ya videonya. Mari ikutin terus videonya. Oke. Para pihak dalam proses hukum acara perdata atau bisa disebut dengan proses acara perdata. Salah satunya atau langkah yang pertama, proses acara mediasi. Secara umum, mediasi adalah salah satu alternatif penyelesaian sengketa. Ada dua jenis mediasi, yaitu di dalam pengadilan dan luar pengadilan. Mediasi di luar pengadilan ditangani oleh mediator swasta, perorangan, maupun sebuah lembaga independen. Alternatif penyelesaian sengketa yang dikenal sebagai Pusat Mediasi Nasional, yaitu PMN. Mediasi yang berada di dalam pengadilan diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung atau Perma nomor 1 tahun 2008 yang mewajibkan ditempuhnya proses mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara perdata dengan mediator terdiri dari hakim pengadilan negeri tersebut tidak mengenai perkaranya. Untuk poin yang kedua, proses acara gugatan. Gugatan harus diajukan dengan surat gugatan yang ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya yang sah dan ditunjukkan kepada ketua pengadilan. Gugatan disampaikan kepada pengadilan negeri, kemudian akan diberi nomor dan didaftarkan dalam buku register setelah penggugat membayar panjar biaya perkara. Hal mana yang harus dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala desa yang bersangkutan dapat mengajukan gugatannya secara prodio. Penggugat yang tidak bisa menulis dapat mengajukan gugatnya secara lisan di hadapan ketua pengadilan negeri yang akan menyuruh mencatat gugatan tersebut pada pasal 120 HIR. Poin ketiga itu ada proses acara permohonan. Permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan tunjukkan kepada ketua pengadilan negeri tempat tinggal permohonan. Permohonan disampaikan kepada pengadilan negeri, kemudian didaftarkan dalam buku register dan diberi nomor urut. Setelah pemohonan membayar persekot biaya perkara yang besarnya sudah ditentukan oleh pengadilan.
Pengadilan Negeri Pasal 121 HIR. Bagi pemohon yang benar-benar tidak mampu membayar biaya perkara, hal mana harus dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala desa yang bersangkutan. Dapat mengajukan permohonannya secara prodio. Nah, pemohon yang tidak bisa menulis dapat mengajukan permohonannya secara lisan di hadapan ketua pengadilan. Ketua pengadilan negeri yang akan menyuruh mencatat permohonan tersebut pasal 120 HIR. Nah, poin keempat, proses acara perlawanan. Nah, proses acara perlawanan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, ada perlawanan terhadap putusan first take. Yang kedua, perlawanan tereksekusi terhadap sita eksekusi. Nah, yang ketiga, perlawanan pihak ketiga terhadap sita conservateur, sita crevenditatior, dan sita eksekusi. Nah, untuk penjelasannya yang pertama itu adalah perlawanan terhadap putusan first take. Nah, yaitu putusan first take adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim dalam sengketa perdata di mana pihak tergugat atau kuasanya tidak pernah hadir di persidangan walaupun sudah dipanggil secara sah. Nah, putusan first take ini tidak berlaku. Nah, kenapa tidak berlaku? Karena jika pihak tergugat pernah hadir meskipun 1 kali dalam acara sidang atau hanya tidak hadir pada saat pembacaan putusan, itu bukan putusan first take. Nah, jika first take itu dilakukan, berarti tergugat itu tidak datang. Nah, mungkin tidak datangnya itu ada 3 hal ketidakhadiran tergugatnya. Yang pertama, sengaja tidak mau hadir. Yang kedua, mau hadir tetapi keadaan tidak memungkinkan, yaitu sakit, kerja tidak bisa ditinggalkan. Nah, yang ketiga, tidak tahu ada gugatan, yaitu bisa disebut dengan miskomunikasi. Karena panggilan tidak sampai atau alamat dibuat penggugat tidak sesuai dengan domisilinya. Nah, bagaimana upaya hukum putusan first take? Terhadap putusan first take, pihak tergugat dapat mengajukan upaya hukum perlawanan yang namanya forget. Nah, contoh kecilnya forget. Nah, itu dasar hukumnya sebagaimana yang diatur dalam pasal 129 HIR atau 153 RBG. Nah, dalam jangka waktu mengajukan forget itu ada 3. Yang pertama, forget diajukan dalam waktu 14 hari setelah putusan first take itu diberitahu kepada tergugat. Yang kedua, jika putusan first take itu tidak diberitahu kepada tergugat sendiri, perlawanan boleh diterima hingga hari ke-8 sesudah mendapat teguran atau admoning untuk melaksanakan putusan. Yang ketiga, jika admoning tidak bertemu langsung, yaitu hari ke-8 hari setelah penetapan eksekusi. Nah, tadi bagian yang pertama. Sekarang bagian yang kedua, yaitu perlawanan tereksekusi terhadap eksekusi. Perlawanan tereksekusi terhadap sita eksekusi, barang bergerak dan barang yang tidak bergerak atau barang mati, diatur dalam pasal 207 HIR atau pasal 225 RBG.
Perlawanan ini pada asasnya tidak menangguhkan eksekusi pasal 207 ayat 3 HIR atau 227 RBG. Namun, eksekusi harus ditangguhkan apabila segera nampak bahkan perlawanan tersebut benar dan beralasan. Paling tidak sampai dijatuhkannya putusan oleh pengadilan negeri. Terhadap putusan dalam perkara ini, permohonan banding diperkenankan. Nah, bagian yang ketiga, perlawanan pihak ketiga terhadap sita conservatio, sita revindicatio, dan sita eksekusi. Perlawanan pihak ketiga terhadap sita conservatio, sita rescindicatio, dan sita eksekusi hanya dapat diajukan atas dasar hak milik. Jadi hanya dapat diajukan oleh pemilik atau orang yang merasa bahwa ia adalah pemilik barang yang disita dan diajukan kepada ketua pengadilan negeri dari pengadilan negeri yang secara nyata menyita pasal 195 ayat 6 HIR atau pasal 206 ayat 6 RBG. Jelaslah bahwa penyewa, pemegang hipotek atau krediet verban, pemegang hak pakai atas tanah tidak dibenarkan untuk mengajukan perlawanan semacam ini. Pemegang hipotek atau krediet verban apabila tanah dan rumah yang dijaminkan kepadanya itu disita berdasarkan klausula yang selalu terdapat dalam perjanjian yang dibuat dengan debitur ya langsung dapat minta eksekusi kepada ketua pengadilan atau kepala PUPN, pemegang gadai tanah yang kedudukannya sama dengan pemilik tanah sebelum adanya Perpu nomor 56 tahun 1960 dapat mengajukan perlawanan pihak ketiga sekarang. Karena gadai tanah terbatas sampai paling lama 7 tahun. Pemegang gadai tanah tidak dibenarkan untuk mengajukan perlawanan pihak ketiga lagi. Agar perlawanan berhasil, maka ia harus membuktikan bahwa barang yang disita itu adalah hak miliknya. Apabila ia berhasil, maka ia akan dinyatakan sebagai pelawan yang benar dan sita akan diperintahkan untuk diangkat. Nah, untuk penjelasan selanjutnya itu adalah para pihak yang terlibat dalam suatu gugatan perdata yang akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Nur Asifah. Oke, silakan Nur Asifah. Ya, terima kasih kepada Pak Tur Asano. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang para pihak yang terlibat dalam suatu gugatan perdata. Nah, ada beberapa pihaknya nih. Yang pertama yaitu penggugat. Dalam hukum acara perdata, orang yang merasa haknya dilanggar itu disebut sebagai penggugat. Jika dalam suatu gugatan terdapat banyak penggugat, maka disebut dalam gugatannya dengan para penggugat. Jadi, penggugat ini adalah orang yang mereka tuh merasa dirugikan atau merasa haknya itu telah dilanggar oleh seseorang. Nah, jadi itu disebut dengan penggugat. Selanjutnya ini ada yang namanya tergugat. Tergugat adalah orang yang ditarik ke muka pengadilan karena dirasa telah melanggar hak sang penggugat. Jika dalam suatu gugatan terdapat banyak pihak yang digugat, maka pihak-pihak tersebut disebut
Yang pertama ada tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, dan seterusnya. Jadi tergugat di sini ini bisa dikatakan adalah seorang terdakwa atau orang yang telah merugikan si penggugat itu, begitu. Selanjutnya di sini ada turut tergugat. Pihak yang dinyatakan sebagai turut tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu. Namun, demi lengkapnya suatu gugatan, maka mereka harus disertakan dalam pelaksanaan hukuman putusan hakim. Pihak tuntut tergugat tidak ikut menjalankan hukuman yang diputus untuk tergugat, namun hanya patuh dan tunduk terhadap isi putusan tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada penggugat atau tergugat intervensi. Pihak yang merasa memiliki kepentingan dengan adanya perkara perdata yang ada dapat mengajukan permohonan untuk ditarik masuk dalam proses pemeriksaan perkara perdata tersebut yang lazim dinamakan sebagai intervensi. Intervensi ini adalah suatu perbuatan hukum oleh pihak ketiga yang mempunyai kepentingan dalam gugatan tersebut dengan jalan melibatkan diri atau dilibatkan oleh salah satu pihak dalam suatu perkara perdata yang sedang berlangsung. Nah, pihak intervensi tersebut dapat berperan sebagai penggugat intervensi ataupun sebagai tergugat intervensi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan 3 macam intervensi yang tadi dimaksudkan dalam penggugat atau tergugatnya intervensi. Nah, yang pertama ini ada voeging atau menyertai, adalah ikut sertanya pihak ketiga untuk bergabung dalam penggugat ataupun tergugat. Dalam hal ada permohonan voeging, hakim memberi kesempatan kepada para pihak untuk menanggapi, kemudian dijatuhkan putusan sela, dan apabila dikabulkan, maka dalam putusan harus disebut kedudukan pihak ketiga tersebut. Nah, yang kedua ini ada intervensi atau Tussenkoms atau menengah, adalah ikut sertanya pihak ketiga untuk ikut dalam proses perkara tersebut berdasarkan alasan ada kepentingannya yang terganggu. Intervensi diajukan karena pihak ketiga yang merasa bahwa barang miliknya disengketakan atau diperebutkan oleh penggugat dan tergugat. Kemudian, permohonan intervensi dikabulkan atau ditolak dengan putusan sela. Apabila permohonan intervensi dikabulkan, maka ada 2 perkara yang diperiksa bersama-sama, yaitu gugatan asal dan gugatan intervensi. Nah, sekarang yang ketiga nih. Yang ketiga ini vrijwaring atau ditarik sebagai penjamin, adalah penarikan pihak ketiga untuk bertanggung jawab atau untuk membebaskan tergugat dari tanggung jawab kepada penggugat. Vrijwaring ini diajukan dengan suatu permohonan dalam proses pemeriksaan perkara oleh tergugat secara lisan maupun tertulis. Setelah ada permohonan vrijwaring, hakim memberi kesempatan para pihak untuk menanggapi permohonan tersebut. Selanjutnya dijatuhkan putusan yang menolak atau mengabulkan permohonan tersebut. Nah, sekian untuk penjelasan para pihak dalam proses hukum acara perdata. Kami dari HTN 4B. Oke, kami berdua pamit undur diri. Saya Fatur Ahsanul Robi. Saya Nur Asipa. Sekian dan terima kasih. Dadah.